Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Jangan lupa like and subscribe. Presentasi bagaimana usulan beliau untuk Yerusalem dan Israel. Karena konflik yang berkepanjangan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa sudah hampir 100 tahun nggak kelar-kelar ini konflik ya? Karena semua orang masing-masing mempunyai das-mundasku tadi, itu yang Pak Jenderal suka pakai kata ya. Semua orang pakai das-mundasku, dan Indonesia sendiri pun punya das-mundasku juga, nggak memakai apa yang menjadi wawasan dunia bersama, tetapi das-mundasku. Nah, kalau sebenarnya saya nanti ada beberapa pertanyaan yang cukup ini ya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan juga tanyakan kepada Ibu Koni ya mengenai berpihaknya Indonesia pada Palestina. Kemarin sudah saya tanyakan, tapi ini yang agak berbeda. Namun biarlah kita sekarang akan mendengarkan dari Ibu Koni dulu, karena kita sudah terlambat 20 menit ya, supaya Ibu Koni langsung bisa share ya. Dan tentu saja teman-teman yang mau bertanya sudah resen semua, antri, dan prioritas yang nampak muka ya kali ini ya, karena kita menghormati narasumber kita yang nampak muka. Jadi prioritaskan untuk tampakkan wajah ya, supaya pertanyaan-pertanyaan pun bisa bertanggung jawab, dan kita juga menghormati tamu kita Ibu Koni Ragundini. Nah, supaya nggak terlalu lama, mungkin Ibu Koni bisa langsung menyiapkan presentasinya, dan silakan Ibu Koni. Oke. Shalom, selamat malam Pak Yosef. Ya, shalom. Selamat malam semuanya yang ada di sini. Terima kasih tadi Pak pada lagunya Pak Syang itu, kalau dinyanyikannya di Israel pasti langsung berdendang air mata tuh. Dalam, gitu. Terima kasih untuk Pak Pendeta untuk doanya, dan juga saya suka tadi pada saat Pak Pendeta menyatakan bahwa kita di sini bukan untuk mengajari tapi untuk saling belajar. Dan malam ini sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, saya juga nggak sedang mau mengajari, tetapi saya sedang mencoba mencari jalan keluar apa sih yang konkret agar kita betul-betul dapat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 tentang mewujudkan perdamaian di Israel. Saya juga harus share screen. Boleh saya izin ya Pak Zan? Silakan Ibu Koni. Dan saya akan matikan video saya, kalau nggak berat nih kayaknya, sebentar ya. Jadi kan nanti lihatnya slide ini kan, bentar. Oke. Jadi saya mau cerita bahwa mungkin gini, kalau untuk memahami Israel, sekali lagi ini saya mohon dikoreksi ya, saya bukan ahli ahli sejarah, tapi saya mencoba membawanya ke arah sejarah, karena kalau enggak ini kayaknya susah kita paham gitu. Pertama, kenapa kita bicara sejarah tentang Yerusalem? Karena menurut saya langkah konkret diplomatik di dalam perdamaian Israel-Palestina ini harus betul-betul kita lakukan. Kenapa? Karena ini perintah undang-undang, gitu kan. Dan saya betul-betul ingin kalau memang ini perintah undang-undang, ya sudah kita buat konkret aja. Nah, saya sudah bilang di di pertemuan lalu, nggak akan mungkin memahami masalah ini kalau nggak tahu tentang sejarahnya. Tidak membuka hubungan diplomatik. Gitu. Tapi oke lah, kita mulai aja dari membuka sejarah. Yerusalem ini kan kota yang sebenarnya juga sudah dari mana? Sudah sangat lama, dan mungkin kalau kita melihat di abad tahun 1330-an ya, itu udah jelas-jelas kok. Sebenarnya kota ini tuh mengandung kata-kata perdamaian, kota-kota yang terdiri dari etimologisasinya tuh dia adalah kota yang untuk sebuah kota untuk hunian damai, di mana misalnya bentuk Yerusalem pertama kali muncul dalam Alkitab. Jadi ini yang saya mau bilang juga kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, semua se-Indonesia dan dimanapun Anda berada. Saya kok merasa ya kalau untuk memahami sejarah Israel, kita memang harus rajin baca kitab gitu, dan itu kebetulan adalah Bible. Kenapa? Karena saya melihat yang bisa merinci betul tentang sejarahnya semua ini adalah dari situ gitu. Dan sekali lagi di dalam pertama kali muncul di Yosua misalnya, itu sudah diceritakan bahwa
Nama Ibrani untuk Yerusalem adalah Yerusalem, yang berarti warisan perdamaian. Makanya sedih sekali kalau kita kemudian tidak melihat atau hari ini Yerusalem itu damai. Nah, katanya ada 70 nama loh untuk Yerusalem itu. Demikian juga ada nama-nama misalnya yang saling bertuburkan antara rumah Tuhan, rumah suci, kue Yahudi, Kubah, apakah Kubah itu Kubah Sakrah, terus antara kue Tuhan, kemudian Templum Domini, Al-Aqsa juga sering disebut kue Sulaiman, The Holy of Holies atau Bukit Kuil atau Kodes HaKodesim gitu kan. Kemudian The Noble Sanctuary, semua. Jadi di sana tuh memang akan ada banyak nama, mungkin satu jalan bisa 3 nama, atau satu tempat bisa 3 nama atau 2 nama, karena memang sejarahnya sangat panjang. Misalnya saja di Sultan, itu kan juga gereja makam suci gitu. Atau Menara Daud, sering juga kita tahunya sebagai Benteng Harod. Nah, saya nggak ketemu 70 nama itu, tapi itu saya cuma ambil dari buku yang saya sedang baca tentang Yerusalem. Nah, ini saya cuma mau cerita ya. Bagaimana kita mau mengerti tentang Yerusalem kalau kita tuh nggak baca Bible. Dan saya mungkin bukan karena saya tidak beragama Kristen, tetapi saya itu mencoba mengerti dan memahami sejarah ini dari Bible. Kebetulan waktu saya di Inggris, saya tuh mampir ke British Museum. Dan di British Museum ini aku dapat buku dan ini sengaja aku capture ya. Karena dia bagus, itu punya timeline. Nah, dari timeline ini akan kelihatan misalnya saja kita mulai dari eranya Pak Abraham, terus bagaimana itu masuk ini dari Bible semuanya, masuk ke Jacob, ke Genesis terus gitu kan. Kemudian perceraian banyak dari mulai Ishak sampai Joshua sampai Moses gitu. Terus bagaimana di sini mulai muncul tentang Israel gitu kan. Terus bagaimana kemudian cerita berlanjut sampai kemudian kita memasuki di mana era misalnya Nebukadnezar waktu masuk itu di tahun berapa, dan kemudian terus Roman government, ya kan. Ini dalam kalau kita panjangkan ini bukunya jadi seru kayak apa sih, kayak timeline betul. Hingga kalau karena kita refer ke Bible, itu kita bisa sampai Yesus disalibkan. Jadi saya berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa memahami sejarah Israel dan juga Yerusalem tanpa kita berkemauan atau mau membuka halaman-halaman Torah atau Bible. Nah, kalau kita tidak membaca Torah atau Bible, kita akan lihat ini nih. Jadi kita bisa lihat misalnya dari kendali dari wilayah pagan kuno gitu kan, terus masuk ke kerajaan atau negara Israel Yehuda, terus dan akan kelihatan dari warna-warnanya sebenarnya yang paling lama di sana itu apa gitu. Termasuk misalnya kaum Muslim dan Utsmaniyah, kemudian Bizantin, dan misalnya paling pendek tentang Israel dan Jordania. Nah, tapi kalau kita membaca buku tentang Yerusalem yang ditulis oleh Simon Montefiore, dia itu membagi itu ada beberapa segmen. Pertama dari Judaism, bagaimana dari dunia Daud, kebangkitan Daud, kemudian Raja Yehuda, tentang perempuan Babylon, kemudian tentang Persia, Makedonia, Romawi datang, kemudian Herod, tentang Yesus, kemudian tentang Herod berakhir, kemudian perang Yahudi dan kematian Yerusalem sendiri. Nah, dalam Herodes period misalnya disampaikan bahwa Herodes itu memerintah 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi, dan dia membangun benteng untuk melindungi bait suci. Dan dia namakannya itu sebagai Mark Antony karena Mark Antony dianggap sebagai pelindungnya. Benteng ini sebenarnya juga menampung pasukannya dia, selain juga tempat penyimpanan jubah imam besarnya. Dan benteng terakhir orang Yahudi dalam pengembangan Yerusalem itu adalah ketika bait suci kedua dihancurkan. Saya yakin secara tradisional kaum Kristen itu percaya selama berabad-abad sekitar benteng Antonia itu sebenarnya adalah situs Praetorium Pontius Pilatus, ketika di mana Yesus diadili karena dianggap melakukan pengkhianatan. Dan ini didasarkan pada batu-batu ubin yang masih ditemukan di sana di bawah gereja penghukuman dan biara suster Sion, di mana ada gambaran Yohanes di Yohanes 19:13 sebagai lokasi pengadilan Yesus. Nah, kita juga bisa melihat di bukunya Simon ini tentang Aelia Capitolina. Yerusalem itu dirubah namanya menjadi Aelia Capitolina, dibangun dengan gaya khas kota Romawi, di mana orang Yahudi itu kemudian dilarang masuk ke situ dan diizinkan hanya sekali setahun. Jadi kalau kita lihat bangsa Yahudi itu memang apa ya? Saya sih kalau ingat museumnya itu memang sejarahnya panjang dan menyakitkan gitu ya. Bagaimana dia cuma bisa di abad ke-7 itu sampai abad ke-7 dia hanya boleh 1 kali aja setahun memasuki Yerusalem. Nah, di abad ke-4 kemudian Kaisar Konstantinus memerintahkan membangun tempat-tempat suci Kristen ya, termasuk gereja makam suci. Dan diyakini pada era zaman Bizantium sebenarnya Yerusalem itu semuanya orang Kristen, nggak ada orang lain. Karena dari makam-makamnya itu ketahuan bahwa itu adalah makam Kristen semuanya. Nah, abad ke-5 kota ini bergeser. Kemudian ke kekuasaan Persia dan kemudian balik lagi ke Romawi Bizantium. Abad 7 setelah serangan Sasanid II,
Jenderal Barzaz ini dan Sahin menyerang Yerusalem dibantu orang-orang Yahudi dan Palestina yang bangkit melawan Bizantium. Nah, Kristen itu juga mengalami dua masa ya kalau dibaca dari bukunya Simon ini. Ada puncak kejayaan Bizantium dan kemudian redupnya Bizantium dan invasi Persia tadi. Nah, Islam itu masuk kemudian dalam bab-bab terkait penaklukan Arab, terkait Umayyah yaitu kuil di restorasi, kemudian terkait dinasti Abbasiyah yang melakukan penaklukan dari jauh dan kemudian masuk era Fatimah era gitu. Nah, Umar bin Abdul Khattab itu masuk di 638 Masehi. Dalam pengepungan tahun di Yerusalem tahun 614, ini ada yang coret-coret. Anyway, setelah 21 hari perang tanpa henti, Yerusalem itu akhirnya direbut. Sebentar, teman-teman tolong jangan coret-coret, jangan ikuti, jangan pencet-pencet layar Anda ya, sebab kalau coret-coret mengganggu yang lain nih. Ya, kalau Anda tahu caranya, tolong di-clear chat, di-clear itu coret-coretnya itu. Oke, lanjut ya. Nah, Kronik Bizantium ini menceritakan bahwa Sasani dan Yahudi ini membantai puluhan ribu orang Kristen dan menghancurkan monumen gereja termasuk gereja Makam Suci. Dan kota ini ditaklukkan di tangan Sasani selama sekitar 15 tahun sampai kemudian Heraklius itu merebutnya kembali di tahun 629. Nah, Yerusalem di Bizantium itu ditaklukkan oleh tentara Arab Umar Ibn Abdul Khattab pada 638 dan ini sebenarnya buat kaum Yahudi ini menghapuskan pembatasan. Tadi kan saya bilang bahwa kaum Yahudi itu dilarang masuk kecuali satu tahun sekali. Masuknya Umar bin Abdul Khattab itu sebenarnya menguntungkan orang Yahudi karena kemudian penghapusan itu dihapuskan, pembatasan itu dihapuskan. Dan di era inilah kemudian kota ini disebut sebagai Madinah Bai al-Maqdis atau kota Bait Suci. Sebuah nama yang terbatas pada Bait Suci dan sisa kotanya itu yang lainnya disebut Ilia atau yang mencerminkan nama Romawi ya, Aelia Capitolina. Nah, perang salib sendiri kalau di bukunya Yerusalem ini dia bagi dari masalah pembantaian, kemudian kebangkitan Outremer atau tanah seberang laut, kemudian bagaimana era keemasannya Outremer, ada tentang Raja Lepra, Saladin dan perang salib di mana Saladin dan Richard, kemudian dinasti Saladin. Sebentar Ibu Koni, mohon maaf, bisa di screen-nya dikeluar dulu lalu masuk lagi. Supaya coret-coretnya ini hilang. Di Suriah atas perintah Khalifah Umar, Yerusalem ini dikepung dan dikuasai bangsa Arab pada tahun 637. Di era pemerintahan Muslim, sebenarnya banyak pemimpin agama itu bergantian karena mereka saling bermusuhan dan itu semua terpecah belah. Kemudian Yerusalem sendiri sering dikepung dan sering sekali berpindah tangan. Dari tahun 1070 Masehi dan seterusnya, penguasa Seljuk Muslim juga semakin mengancam waktu itu dunia Kristen dan Paus Urbanus II akhirnya merupakan perang salib. Ada 5 kali ya mungkin kalau perang salib yang terjadi untuk menaklukkan Yerusalem dalam 200 tahun. Di mana kemudian 1244 tentara salib akhirnya kehilangan kendali atas kota ini dan sekali lagi jatuh lagi kepada pemerintahan Muslim. Nah, Mamluk sendiri kalau kita lihat kan mereka ini bangsa budak tapi kemudian bisa dapat dengan nasib yang baik gitu kan. Di mana dia kemudian menjadi kelas-kelas satria di wilayah-wilayah Muslim, utamanya di Mesir, kemudian Levang, Mesopotamia, India. Dia akhirnya kemudian dapat menguasai kekuasaan militer dan mencapai pangkat tinggi, misalnya Sultan, Amir atau Beis gitu kan. Dia berpusat di Mesir dan terkenal mengalahkan pertempuran Ain Jalut setelah sebelumnya melawan tentara salib pada tahun 1154 dan juga pada tahun 1213. Di 1302 Mamluk kemudian mengusir tentara salib dan mengakhiri perang salib. Dan dari dinasti Abuyah kemudian Mamluk ini dianggap sebagai penguasa atau pejuang sejati. Saya harus cerita ini semua supaya gini, kita tuh tiba-tiba sepertinya melihat Israel start dari Ottoman Empire. Gitu. Saya coba mundur jauh. Karena kalau dikaitkan ke Ottoman Empire, semangat Turki yang kemarin disampaikan Erdogan itu kita akan mudah tertular. Padahal tadi saya sampaikan ada sejarah panjang sebelum Ottoman Empire masuk. Bagaimana kedikdayaan Sultan Sulaiman, bagaimana bab tentang mistik dan Al-Masih, kemudian tentang keluarga Ottoman juga dibahas di situ, di buku ini. Dan kemudian masuk pada era Imperium. Jadi Napoleon kemudian masuk ke sana, kemudian Chateaubriand, kemudian penaklukan Albania, kemudian kota baru lahir, agama baru, kota Arab Imperial, dan akhirnya masuk ke Rusia. Terakhir adalah Zionisme yang kita nih kayaknya kalau di Indonesia sebentar disinggung cuma 2 aja nih tentang Yahudi, tentang Zionisme. Zionisme kalau kita mau baca bukunya juga itu biasa bahas tentang Kaisar, tentang pemain di Yerusalem, tentang Perang Dunia, kemudian tentang pemberontakan Arab dan deklarasi Balfour, kemudian mandat Inggris, baru masuk lagi pemberontakan Arab, kemerdekaan Yahudi dan bencana Arab, dan akhirnya perang 6 hari atau Yom Kippur. Nah,
Bangsa Yahudi kalau kita lihat sekali lagi dia itu dari permulaan abad 12 telah merasa banyak ditindas. Pertama oleh kaumnya Katolik, di mana kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian perpindahan dari Eropa ke tanah suci itu meningkatkan jumlah populasi Yahudi setelah pengungsian dari Spanyol di 1492. Di abad ke-16 komunitas besar Yahudi juga berpusat pada 4 kota ya, Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed. Nah, imigrasi besar ini kemudian kita kenal sebagai Aliyah pertama dan tahun 1881 itu di mana kemudian saat orang-orang Yahudi itu lari dari Eropa Timur. Herzl kemudian adalah mendirikan pertama kali gerakan politik yang sekali lagi dia ingin sekali mendirikan negara Yahudi tanah Israel, dan kemudian bukunya terkenal ya, The Judenstaat itu keluar dan memaparkan visi tentang negara masa depan Yahudi yang mengetuai kemudian dia juga mengetuai Kongres Dunia Pertama tentang Zionis. Nah, ini disusul Aliyah kedua ya, tahun 1904, kemudian selama Perang Dunia I Menteri Luar Negeri Inggris Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi tanah Palestina. Jadi sekali lagi adalah Inggris yang kemudian mendukung pendirian negara Yahudi Palestina. Nah, atas permintaan kemudian Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, kemudian Legion Yahudi dan Batalion Zionis itu membantu Inggris bagaimana menaklukkan Palestina. Oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang sekarang kita kenal akhirnya menjadi IDF, tapi artinya tadinya dari Haganah atau pertahanan. Aliyah ketiga, keempat kemudian menyusul ya kan ke bagaimana 100.000 orang Yahudi pindah ke Palestina, kemudian gerakan Nazi 1930 yang menyebabkan Aliyah kelima dengan maksudnya 1/4 juta orang Yahudi ke Palestina dan menimbulkan pemberontakan Arab Palestina. Jadi saya mau cerita bahwa sejarahnya itu panjang sekali. Kenapa saya harus menceritakan itu? Saya tuh kemarin itu tiba-tiba mendengar salah satu dosen UIN, hanya sekilas aja gitu. Dia cerita bahwa kenapa sih kita nggak belajar dari Vatikan gitu. Vatikan juga bukan sebuah masalah yang gampang untuk diselesaikan. Nah akhirnya coba saya tuh mau menyinggung sedikit tentang Vatikan. Sekali lagi saya mesti belajar banyak ya, karena ini bukan pengetahuan saya betul, ini bukan keahlian saya, tapi saya mencoba melihat dari perspektif ini. Nah, kawasan Kristen itu terdapat di gereja Makam Kudus, yaitu tempat sejarah penting para pengetahuan Kristen di seluruh dunia. Ya. Ini kalau kita bicara tentang Yerusalem. Dan ini bagaimanapun juga terletak di sebuah lokasi yang sangat penting dalam kisah Yesus, yaitu kematiannya, penyalibannya, dan kebangkitannya. Dalam kepercayaan tradisi Kristen, sebenarnya Yesus itu disalibkan di sana di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari, dan makamnya juga terletak dalam bangunan kuburan yang diyakini sebagai tempat bangkitnya. Gereja Makam Kudus dikelola bersama oleh perwakilan aliran Kristen berbeda, terutama Patriarkat Ortodoks Yunani, dan kemudian kaum Fransiskan dari Gereja Katolik Roma dan Armenia. Nah, tempat ini sebenarnya salah satu tujuan ziarah utama bagi ratusan juta orang Kristen, dan saya ikut yang saya cerita kemarin bahwa Via Dolorosa dan lain-lain juga melewati tempat itu. Nah, bagi kaum Muslim sendiri atau Islam, kawasan Muslim ini adalah kawasan yang terbesar sebenarnya dari 4 suci kubah batu ya, atau Al-Sakra atau Dome of the Rock. Dan Masjid Al-Aqsa di dataran tinggi yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram Al-Sharif. Nah, masjid yang dikelola oleh sebuah lembaga wakaf ini sebenarnya merupakan tempat suci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah. Umat Islam sendiri meyakini Nabi Muhammad sekali lagi datang ke Masjid Al-Aqsa, kemudian melakukan Isra Miraj, kemudian bagaimana kemudian berdoa dengan para nabi di situ, dan adalah kubah As-Sakrah yang berisi batu fondasi yang diyakini umat Islam sebagai tempat bertolaknya Muhammad menuju surga saat peristiwa Miraj itu. Di satu sisi itu juga kawasan Yahudi karena itu terdapat hotel atau dinding ratapan atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci zaman dulu. Nah, di sini sebenarnya ruang Maha Kudus atau situs paling suci dalam agama Yahudi itu dianggap ada di situ. Dan umat Yahudi itu percaya inilah tempat batas fondasi penciptaan dunia, di mana Abraham atau Nabi Ibrahim itu juga mengobatkan anaknya Ishak atau Ismail. Nah, banyak orang Yahudi yang percaya bahwa Dome of the Rock adalah tempat ruang Maha Kudus itu, dan saat ini tembok barat adalah tempat orang Yahudi berdoa, dan sekali lagi adalah terdekat ke ruang Maha Kudus itu. Dan sekali lagi yang saya tahu dari buku ini ya, kalau saya ke sana saya sampai nggak tahu sampai pengelola, tapi kalau dari sini kita lihat bahwa itu dikelola oleh Nabi dari tembok barat, dan sekali lagi itu menjadi tempat utama kunjungan pilgrimage kaum Yahudi. Nah, kalau kita lihat, kita kan bisa lihat, ini menarik kan. Jadi kalau kita lihat ini, itu betul-betul terlihat betul bagian tempat Islam itu besar juga lumayan. Kemudian kawasan Kristen, kawasan Armenia, kawasan Yahudi, dan inilah di mana kubah batu berada. Kenapa kita mesti belajar dari Vatikan? Itu pertanyaannya. Nah, kita lihat Città di Vitano itu adalah sebenarnya sebuah negara enklave yang dikelilingi tembok juga, sama seperti Israel, dia dikelilingi tembok itu ya. Di dalam kota Roma di Italia dengan luas yang hanya 44 hektar. Negara ini sekali lagi berbentuk eklesiastik, diperintah oleh Paus. Pejabat tertinggi negara inilah Katolik,
Dan sejak Paus Avignon pada tahun 1377, mereka ini sebenarnya tinggal di istana apolistik. Selain juga istana lain yaitu di Roma. Nah, istilah negara kota Vatikan ini berbeda dengan tata suci. Kenapa? Tata suci itu berasal dari kekristenan awal dan merupakan tata episkopal pertama dengan 1,2 miliar penganut Katolik seluruh dunia. Dan sekali lagi, memang sejak awal pendiriannya memang ada di sekitar Bukit Vatikan. Pendirian Vatikan juga dianggap suatu ciptaan baru. Sekali lagi bukan dianggap negara gereja, karena negara gereja kalau nggak salah itu lebih luas jauh daripada itu. Dan kalau nggak salah mencakup hampir bagian tengahnya Italia, gitu kan. Nah, menurut perjanjian Lateran, tata suci ini memiliki pemilikan yang penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi yang kemudian otoritas yang berdaulat atas kota Vatikan. Nah, kalau kita lihat antara Roma, Paus, dan kerajaan Italia kan diperkirakan sebenarnya sebelum ada agama Kristen pun Ager Vaticanus ini sudah Vatikanus ya. Ager Vaticanus itu dianggap tempat suci memang dari dahulunya sebelum masuk agama Kristen. Nah, di mana tahun 326 gereja pertama dibangun di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus. Nah, Paus memerintah banyak daerah di semenanjung Italia lebih dari 1000 tahun hingga abad ke-18. Dan ketika Italia dipersatukan, nah disinilah masalahnya muncul beda ya kalau sama Italia sama Israel. Italia itu menjadi masalah tuh ketika akhirnya Italia menjadi dipersatukan di bawah sebuah kerajaan di 1870, dan ini kemudian membuat wilayah kekuasaan pemimpin gereja ini dimasukkan ke dalam wilayah Italia. Dan akhirnya wilayah-wilayah Paus ini dikurangi ketika Roma dianeksasi. Timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Lateran. Itu ditandatangani 11 Februari 1929 oleh Kardinal Gasparri. Dan kemudian Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel. Nah, isi utama ini sebenarnya adalah bagaimana negara Vatikan yang berdaulat di bawah pemerintahan tata suci, dan itu adalah satu istimewa sebenarnya bagi agama Katolik, dan juga diberikan ganti rugi. Karena apa? Karena kemudian Vatikan ini dianggap mengalami kerugian dengan masuknya Vatikan ke Italia. Perjanjian Lateran ini kemudian diakui ya, meskipun Perang Dunia selesai, kemudian sistem kerajaan Italia itu berakhir, tapi sampai hari ini Vatikan tetap berdiri tegak gitu. Dan tetap dihormati, dihargai seperti adanya. Nah, monarki elektif, Vatikan ini merupakan sebuah kasus, sekali lagi kasus unik, yaitu suatu monarki elektif di mana fungsi kepala negaranya itu tidak diwariskan, tapi dipilih oleh Dewan Kardinal. Pertemuan Dewan Kardinal ini disebut konklav, katanya, dan dilaksanakan di Kapel Sistina, dan istilah tata suci itu merujuk kepada otoritas, yurisdiksi, dan kedaulatan Paus. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga punya hak mengirim dan menerima diplomat. Dan menariknya karena Vatikan itu terlalu kecil, maka diplomat-diplomat asing itu berkedudukannya di Roma. Maka Vatikan itu menjadi menarik, atau Italia itu menjadi menarik karena di mana dalam perwakilan ada dalam negaranya ada perwakilan negara lain gitu istilahnya. Nah, ini yang mau saya singgung. Kenapa saya mesti bicara panjang lebar tentang Yerusalem dengan sejarah yang panjang? Sekali lagi saya nggak bersifat menggurui, tapi saya mengajak saudara-saudara saya mungkin kaum muslimin yang kurang paham tentang latar belakang Israel dan sejarahnya, kita harus lihat ke sana. Karena dan untuk melihat ke sana memang kita mesti baca Bible, nggak bisa enggak. Karena catatan paling panjang atau paling rigid tentang ini ada di Bible. Mungkin selain Bible kita bisa belajar dari sejarah Cina, karena hampir sama nih usia apa yang diceritakan dari Bible tuh di Cina pun sedang terjadi beberapa kekaisaran dan dinasti. Cuman masalahnya kan nggak bisa dikaitkan begitu aja gitu. Nah, udah ini yang sekarang saya mau bilang. Waktu dalam satu diskusi, saya itu disampaikan ya beberapa, termasuk juga salah satu pandangan dari Pak Tubagus Hasanuddin dari Komisi 1. Apapun juga peran Indonesia itu terhadap Israel tuh dari Palestina tuh harus diwujudkan perdamaiannya. Kenapa? Karena peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Disampaikan itu di alinea keempat. Intinya bagaimana Indonesia wajib mewujudkan perdamaian dunia yang asasnya itu kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, karena ini alasannya, saya itu sebenarnya bertanya gitu. Kalau ini perintah undang-undang, maka wajib dilaksanakan, apalagi perintah undang-undang dasar. Jadi pertanyaan saya yang paling menarik, dan ini saya ingin kita berdiskusi malam ini, dan saya juga ingin belajar dari Pak Zhang sebenarnya. Apa sih yang salah dari kita nih Indonesia? Begitu undang-undang yang mewajibkan, tapi kenapa dari tahun 45 hingga tahun 2021, Indonesia tidak mampu menjalankan undang-undang itu dengan serius, yaitu mewujudkan perdamaian dan menjalankan perintah undang-undang. Contoh, misalnya Jared kemarin saya ceritakan, cuma 3 tahun dia bisa mendorong negara-negara Arab langsung duduk dan kemudian menandatangani Abraham Accord. Kita udah berapa tahun dari tahun 45 hingga tahun 2021. Saya nggak tahu, apakah karena satu kita tidak mau atau tidak berkemampuan, bisa beda nih ya, antara tidak mau atau tidak mampu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah kedua tidak mau atau tidak mampu secara lebih konkret mendesak Inggris kah, mendesak Prancis kah gitu kan, untuk duduk bersama mencari isu apa dan jalan keluar apa, karena bagaimanapun kan tentang PICO and sex itu juga berpengaruh
pada kemudian perkembangan Israel ke hari ini. Kemudian apakah kita tidak mau dan tidak berkemampuan belajar dari Italia dan Vatikan gitu. Ini kan juga padahal menarik, kalau saya belum ketemu kota lain ya, tapi saya contohkan saja Vatikan karena masukan dari guru besar IAIN itu. Dan saya rasa ini harusnya kita berani membuka diri mencoba gitu. Yang keempat, saya nggak tahu apa kita memang sengaja memelihara masalah ini untuk dalam tanda kutip jika perlu digunakan secara politis. Nah, ini di antara 4 ini saya nggak tahu yang mana gitu. Tapi kita harus cari tahu, dan sekali lagi, kalau saya sih lebih cenderung percaya bahwa kita tuh sebenarnya mampu. Masalah kita mau atau enggak. Nah, kalau kita mampu berarti kita ngomong yang 3 aja ya. Bagaimana kita harus mencoba membuka hubungan diplomatik, apakah dengan kamar dagang dulu atau apapun itu. Kemudian duduklah dengan Prancis, duduklah dengan Inggris, gitu kan, duduklah dengan Italia dan belajarlah dari Vatikan, misalnya, gitu kan. Itu kenapa saya sekali lagi udah mau habis slide saya dan ini penutupnya. Saya cuma mau rekomendasikan sekali lagi, mungkin ini yang menarik ya. Ketika Jared itu melibatkan negara-negara Arab, kemudian dia mendorong negara Islam lah untuk kemudian melakukan Abraham Accord. Saya rasa akan menjadi lompatan menarik kalau kita atau Kemlu melibatkan para pendeta, mungkin para kardinal, ya kan, atau siapapun mungkin yang bisa mewujudkan, saya sekarang sebutnya Jerusalem Accord aja lah, saya belum tahu namanya apa. Tapi dengan mengawali pembicaraan multilateral dengan negara-negara modern yang memiliki sejarah Israel hari ini. Misalnya tadi Inggris, Prancis, Italia dan Vatikan. Saya rasa ini harus kita kumandangkan, barangkali saja gitu kan. Kalau kita tidak bisa langsung membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau resistensi itu kita nggak bisa tahan gitu kan. Pembelajaran atau edukasi itu mesti kita mulai dari sini. Bagaimana kita kemudian secara aktif menjalankan tadi perintah undang-undang, jadi lebih konkret. Karena begini yang menarik buat saya tuh kesimpulan dari Komisi 1 selama ini kita tuh hanya menghimbau, meminta, mendorong lahirnya Palestina merdeka, meminta, mendorong, menghimbau. Kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Apa langkah konkretnya? Kayaknya saya sekali lagi mungkin adalah sebuah rekomendasi yang menarik kalau ini cuma ide saya aja gitu. Kemlu mungkin udah waktunya melibatkan juga para pendeta, para kardinal atau tokoh-tokoh Kristen untuk kemudian tadi mendekati beberapa negara ini dan mencari solusi atas permasalahan di Yerusalem khususnya karena itu menjadi kota perebutan. Saya rasa itu aja kalau yang saya mau share malam ini. Sekali lagi saya nggak coba mengajari, saya mencoba membuka wawasan kita, dan kalau saya ada salah, saya mohon maaf ya. Jangan jadi marahin kayak Ahok, orang Kristen ngomong Islam, nanti saya orang Islam ngomong Kristen jadi salah lagi gue. Luar biasa Ibu Koni. Sebentar, ini sebaiknya ini ada Ibu Monik gabung. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.